yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan etika berbisnis, baik dari segi internal maupun eksternal, serta memenuhi komponen serta unsur yang diperlukan. Bisnis yang baik pada online shop yaitu memuat keterangan detail mengenai penjualan produknya. Lihatlah online shop ini. Pada tampilan utama terdapat nama toko dan logo, jenis produk yang dijual, slogan, lokasi toko, metode pembayaran, waktu dan cara praktis untuk pengorderan. Pada online shop, harus terdapat akses mudah untuk melihat produk yang masih tersedia. Contohnya, yaitu dengan menggunakan hashtag. Untuk lebih meyakinkan pelanggan, harus kita masukkan mengenai info lengkap seperti testimoni produk dan berbagai promo yang ditawarkan, serta penjelasan tentang produk-produk. Selain itu, kreativitas kita dalam menampilkan produk dan pesan juga menjadi faktor dalam mengikat pelanggan. Dalam segi pengambilan gambar, selain itu, kreativitas kita dalam menampilkan produk dan pesan juga menjadi faktor dalam mengikat pelanggan. Dalam segi pengambilan gambar, setiap produk harus menampilkan keterangan-keterangan yang lengkap. Nama produk, harga, detail-detail, jenis, sehingga calon pembeli tidak kebingungan dan akan lebih yakin untuk mengorder pada toko kita. Jadi bisnis yang baik secara internal yaitu menjalankan fungsi manajerial dengan baik dan pengelolaan dana yang bijak. Sedangkan dari segi eksternal yaitu menjalin hubungan dengan konsumen atau klien seperti yang sudah dijelaskan tadi, serta menjalin hubungan baik dengan relasi. Selain itu, produk yang dibisniskan haruslah produk yang halal dan legal, yaitu sah secara hukum, agar penghasilan atau uang yang kita dapatkan nanti merupakan uang yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan video chat percakapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa itu merupakan contoh etika berbisnis yang tidak baik. Hal ini dikarenakan penjual tidak jujur dan tidak amanah terhadap pembelinya. Seharusnya, dalam menjalankan bisnis yang baik, penjual tidak hanya mementingkan penjualan demi mendapatkan keuntungan yang besar, namun penjual harus menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam dirinya. Selain itu, penjual diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pembeli sebagaimana bentuk timbal balik dalam kegiatan berbisnis.
Dari tayangan tadi dapat kita lihat bahwa penjual tidak mau menerima saran dari pembeli. Pebisnis yang tidak mau menerima saran atau masukan dari pelanggan merupakan salah satu ciri pebisnis yang tidak baik. Saran dan masukan sangat penting dalam berbisnis agar bisnis kita dapat terus berkembang. Dan juga dari tayangan tadi terlihat bahwa komunikasi penjual tidak baik kepada konsumennya. Meskipun ini terlihat seperti masalah kecil, namun dampak yang ditimbulkan ternyata cukup besar. Bahkan hal tersebut bisa memicu nilai negatif dari sang pelanggan, sehingga tidak sedikit dari pelanggan yang merasa kecewa dan mengurungkan niatnya untuk berbelanja di tempat tersebut. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dikategorikan sebagai bisnis yang baik dan tidak baik. Maksudnya yaitu bisnisnya dijalankan dengan benar, namun ada beberapa faktor yang dilakukan oleh bisnis tersebut yang dapat merugikan perusahaan yang dia pimpin. Pada video kali ini saya akan mengambil contoh yaitu kesalahan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Di sini saya mengambil 3 contoh kesalahan dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menurut saya ini yang paling berdampak kepadanya bisnis seorang pebisnis tersebut. Mari kita masuk yang ke pertama. Kesalahan pertama yaitu mencampurkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis atau perusahaan. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, namun masih sering dilakukan para pelaku bisnis. Bukan hanya urusan rekening tercampur antara rekening pribadi dan perusahaan, melainkan juga penggunaannya yang tercampur. Sebagai contoh, lihatlah pria ini. Ya, halo. Oh, mau transfer. Ya. Rekening yang mana? Ya, terserah aja deh rekening yang mana. Rekening yang pribadi juga nggak apa, rekening yang bisnis juga nggak apa. Jujur kan saya pakai juga. Ya, ya. Ya, terserah aja deh. Ya, oke. Ini merupakan contoh yang sangat tidak baik bagi seorang pengusaha. Jadi, jika ingin usaha Anda berjalan dengan lancar, jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh pria ini. Lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu rencana keuangan yang tidak dikembangkan dengan jelas. Untuk menjaga keuangan yang baik dalam suatu usaha, diperlukan rencana keuangan yang jelas, sehingga rencana keuangan usaha tersebut akan menjadi tujuan yang jelas dalam perkembangan bisnis tersebut. Jika rencana keuangan tidak dikembangkan dengan jelas, maka usaha Anda tidak akan bertahan lama. Contohnya seperti dilakukan pria ini. Mau ngapain ya dengan rencana keuangan ini? Nah, kita beli mobil aja, habis itu beli rumah, ya bagus. Masa perusahaan ini nanti aja. Nah, pria ini mencontohkan kepada kita bagaimana perilaku seorang pengusaha yang tidak baik. Dia tampaknya bingung dengan kemana uangnya akan diinvestasikan, nampak tidak memiliki rencana. Dia hanya ingin menghabiskan uangnya untuk keperluan pribadinya saja. Ini contoh yang sangat tidak baik. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu sangat minim pengetahuan di bidang akuntansi. Masa sekarang banyak pengusaha yang memulai usaha masih belum mengetahui catatan keuangan dasar. Terlebih lagi, kekurangan pengetahuan tentang catatan dasar keuangan tersebut masih banyak terjadi di pebisnis kecil dan menengah. Seperti contoh catatan pemasukan, pengeluaran dan pemasukan, pencatatan utang dan piutang, membaca laporan keuangan, dan banyak hal lainnya tentang dasar laporan keuangan. Jadi pengetahuan di bidang akuntansi yang cukup sangat dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha. Sebagai contoh, mari kita lihat pria ini. Duh, pengeluaran kemarin mana lagi? Pemasukan juga. Kemana sih masukinnya? Aduh, nggak ngerti ah. Sebagaimana yang kita lihat, pria ini sangat minim pengetahuan tentang pengeluaran pemasukannya. Dia saja tidak bingung melihat pemasukan dan pengeluarannya, entah kapan dan entah di mana dicatatnya. Sampai membuang HP lagi. Ini sebuah perilaku yang sangat tidak baik bagi seorang pengusaha. Jadi jangan ditiru.
Baiklah, demikian pemaparan materi dan ilustrasi materi dari saya. Jadi di sini kesalahan-kesalahan tersebut jika dilakukan oleh seorang pebisnis, maka bisnisnya itu dikategorikan sebagai bisnis yang baik dan tidak baik. Mungkin sekian dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Waalaikumsalam Aisyah. Gimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah baik-baik. Kutip Kabarnya gimana? Oh, alhamdulillah aku juga baik. Oh iya, dengar-dengar kamu sekarang udah mulai bisnis ya? Wah, iya dong. Ini aku baru saja mulai bisnis bunga. Wow. Oh iya, kalau boleh tahu sebenarnya bisnis itu apa sih? Nah, bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Wow. Jadi sebelum kita memulai bisnis, sebenarnya cara memulai bisnis yang baik itu seperti apa? Nah, sebelum kita memulai bisnis secara baik, kita harus mempunyai yang pertama itu modal. Dan kedua itu bahan baku untuk bisa memulai bisnis yang secara baik. Lalu setelah kita harus melakukan apa? Nah, setelah itu kita harus mencari tempat strategis dan kondisi lingkungan yang nyaman untuk customer. Kita harus memilih tempat atau lingkungan yang banyak dilalui orang-orang sekitar agar lebih nyaman customer kita untuk mendatangi usaha bisnis kita yang baik. Wow, selain memberikan pelayanan yang baik, lalu persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Nah, persiapan yang pertama itu kita harus mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Seringkali bisnis itu terganggu karena perencanaan keuangannya itu tidak baik. Selain perencanaan kita mempunyai perencanaan yang baik. Nah, selain perencanaan keuangannya baik, pelayanan baik, apalagi yang harus kita persiapkan? Kita harus memiliki mental, fisik, dan kesabaran yang baik. Wow, sabar, kita memang harus butuh sabar dalam membuat bisnis. Benar sekali, Sa. Lalu selain itu apa lagi yang harus kita persiapkan? Menurut Kiki sih itu aja sih yang menurut yang baik untuk memulai usahanya. Kalau gitu sepertinya mudah ya cara memulai bisnis yang baik. Mungkin saya selanjutnya akan mulai juga bisnis lain. Terima kasih atas saran dan informasinya. Mudahan kita bertemu kembali ya. Ya, sama-sama, Aisyah.